Nah, pada video kali ini aku akan bakal berbagi informasi yang mungkin lumayan bermanfaat bagi yang mau mengambil manfaatnya. Karena kita hidup di dunia ini mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Medan, dan sudah satu semester berlalu dan ya mungkin sepertinya kita membagi atau sharing-sharing informasi lah bagaimana biaya hidup mahasiswa di Medan. So ya, let's begin. Jadi yang akan aku bicarakan ini adalah mengenai biaya-biaya yang akan kamu keluarkan di sini ya, bukan spesifik berapa per bulan yang harus kamu sediakan sebagai mahasiswa di sini. Aku hanya memberikan gambarannya saja karena mungkin 1 juta per bulan bagimu itu sangat sedikit dan 1 juta per bulan bagi itu sudah cukup banyak sekali. Walaupun di Medan bukan hanya USU, Unimed, UIN dan lain sebagainya masih ada, tapi yang akan kuinfokan kali ini tentang biaya hidup mahasiswa yang saran di USU lah. Dan mungkin kalau di tempat lain seperti Unimed, UIN itu hampir-hampir mirip lah karena masih satu wilayah kan, hampir satu wilayah gitulah. Kita mulai dari 3 kebutuhan pokok manusia yang seperti yang kita tahu pada saat pelajaran SD kita mempelajari itu, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang. Untuk sandang sih awal-awal kuliah itu kalian pasti udah punya pakaian sendiri atau sandang sendiri ya, dari pokoknya kalian sudah punya pakaian sendiri lah. Gak mungkin kan kalian datang ke sini tanpa membawa pakaian apapun. Jadi untuk itu sih bisa diminimalisir biayanya dan kalian bisa menambahi sandang kalian di bulan-bulan atau waktu-waktu yang berikutnya. Dan mungkin ya apa sih poinku? Pokoknya untuk sandang itu bukan hal yang terlalu penting untuk bahas. Next point, pangan. Ini sangat penting ya di sini ya. Kalian harus tahu bagaimana harga-harga di Medan. Kita buat dulu untuk yang makan di warung. Untuk sekitaran di USU ini ada banyak sekali rumah makan dan warung-warung jual makanan yang murah dan harganya variatif. Untuk yang pertama misalkan saja ada salah satu rumah makan yang tidak bisa aku beritahukan namanya karena bukan sponsor, rumah makan jam-jam. Nah, di rumah makan itu kalau tidak salah ya, hampir semua bahkan harganya itu serba 9.000. 9.000 per bungkus atau satu porsinya. Ada sebagian tempat seperti itu, dia membuat serba 9.000 atau serba 10.000, bebas mau lauk apa aja. Dan ada sebagian warung dia membedakan harga sesuai dengan lauknya. Misalnya untuk harga lauknya dengan telur itu 9.000 per porsinya, dan untuk dengan ikan 10.000 kalau tidak salah, dan ayam 11.000. Nah, itu untuk yang satu porsi. Untuk yang mau pesan satu lauk aja, itu juga variasi harganya. Ada yang misalnya di tempat tadi, di jam-jam tadi kan, tidak bisa aku beritahukan namanya karena bukan sponsor. itu sudah diserbakan. Kalau tidak salah semuanya serba 6.000. Di situ kamu sudah dapat tentunya lauk, sayur, dan kuah lah. Di warung yang lain atau di rumah makan yang lain itu kadang dibedakan harganya. Misalnya untuk harga telur satu itu biasanya Rp4.000 dan ayam 7.000, ikan 6.000. Dan ada yang murah dan itu favoritku, tahu tempe cuma 2.000. Untuk papan atau tempat tinggal di Medan itu juga harganya variatif dan bermacam-macam, tergantung kamu lah. Misalnya aku sebutkan saja, kosanku sendiri itu 3 juta berapa ya? 3,5 juta per tahun. Ada yang tahunan, ada yang bulanan. Itu belum termasuk uang listrik dan air dan sebagainya. Itu toh kamar kosong tanpa ada apa-apa kecuali hanya impian masa lalu dari yang punya kos, dan itu adalah kamar mandi luar. Tapi kelebihannya tidak harus satu orang yang di dalam kamar. Ukurannya lumayan besar lah, berapa ini? 3x4. Lumayan lah untuk beristirahat dan tempat bernaung kita kala hujan badai dan berlindung. Dan untuk yang bulanan biasanya kalau tidak salah ya, di sekitaran kosku yang bisa aku sebutkan itu ada yang 400-an ribu rupiah per bulan, dan itu belum termasuk dengan air listrik juga. Tapi kamar mandi dalam kalau tidak salah. Ya, kamar mandi dalam dan sudah disediakan ranjang, meja belajar, dan lemari. Ada juga yang kos yang mahal, yang eksklusif lah, level bisnis. Ya, itu kalau tidak salah di atas 800.000 sampai 1 juta, seperti itulah. Aku nggak tahu, aku nggak pernah nanya, aku tidak sanggup untuk menanyakan hal itu. Tadi semua hampir terlupa. Itu cukup dekat dengan kampus, kamu hanya cukup berjalan, tidak perlu lagi naik angkot, naik gojek, naik. Bagi yang ingin mengontrak rumah, rame-rame 10 orang kontrak satu rumah. Kisaran di sini kalau tidak salah 13 juta sudah dapat, dan ada juga yang 16 juta.
Itu udah lumayan besar lah rumahnya, udah cukup untuk 15 orang bahkan. 3 kamar, 2 kamar mandi kalau tidak salah. 3 kamar, 2 kamar mandi. Lagi jaraknya sudah sangat dekat dengan kampus, bisa berjalan. Oke, itu saja untuk gambaran-gambaran biaya hidup di sini. Anginnya cukup kuat, men. Kalau kalian mau hemat, ada tips dari 1 semester yang aku alami di sini. Ada tips-tips yang aku dapat. Mungkin belum semua aku jalankan, tapi ini dia tipsnya. Untuk menghemat makan, jika kamu bisa masakan, tidak ada salahnya kamu masak sendiri karena itu lebih sehat, lebih murah, lebih hemat, terjamin. Kalau yang tidak bisa masak seperti aku kemarin sampai sekarang aku menggunakan rice cooker dan aku masak nasi sendiri. Yang berasnya aku bawa dari kampung kalau udah pulang kampung. Kadang beli di sini karena banyak kan jualnya di minimarket, di toko, swalayan, macam lah. Kamu masak sendiri untuk nasinya dan kamu pilih lauk yang harga 2.000 tadi, yaitu tahu dan tempe, atau paling tidak bakwan lah 1.000. Udah, sesekali kamu bisa beli ayam lah, nggak apa-apa. Ayam 6.000, 5.000, so bebas. Nah, untuk yang makan full komplit, beli nasi bungkus gitu, tipsnya ya kamu makan sehari sekali aja 10.000. Dan kalau kamu ingin lebih hemat lagi dalam urusan pangan, kalau kamu masih siang, tidak ada salahnya kamu bangun jam 11 dan tabulkanlah jatah makan waktu pagi dan siangmu. Dan kalau bisa pagi, siang, malam satukan di waktu sore, ya hemat. Tapi jangan pernah ya kamu makan Indomie, mie instan itu sangat tidak sehat. Buat apa kamu hemat sekarang, tapi kalau di tahun ke depan kamu sakit-sakit, nanti siapa yang pusing? Orang tuamu sih. Buat untuk yang muslim, khusus pria muslim di sini, biasanya kalau habis Jumat, habis Jumat itu ada yang bagi-bagi nasi gratis lah di masjidnya, dan aku ikut di situ. Next, tips kedua, kalau untuk kos yang tadi papan, kamu cukup ya kayak aku nih sewa 1 kamar kos dan kami dihuni 3 umat manusia, 3,5 juta setahun bagi ya hampir sekitar 1.200.000. Lumayan lah untuk 1 tahun. Ini semuanya sih tergantung kita ya, bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Biasanya kalau pulang dari kampus di pintu 4 USU itu banyak jual-jual makanan. Itu hindari keluar-keluar kos. Itu tips hemat. Hindari keluar-keluar kos dengan urusan yang tidak penting, karena kamu tidak akan bisa menahan seleramu karena ada es durian yang enak banget di sana, cok. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa berikan tanggapanmu atau mungkin ada tips yang lebih hemat lagi. Sampaikan saja di kolom komentar atau di sosial media. Follow aku di @parlenpulungan. Aku Parlen Pulungan. Assalamualaikum.